Oke, kita sudah ketemu langsung dengan narasumber kita yang pertama ini. Dia namanya Kakak Yuda Ega Saputra. Beliau merupakan asli yaitu orang Jawa Timur, khusus dia lahirnya yaitu di Kabupaten Kediri. Nah, di sini saya ingin menanyakan tentang adat istiadat tentang di Jawa Timur itu seperti apa, khususnya di daerah Kediri ya, tempat kelahiran Kakak Yuda Ega Saputra. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita ini. Saya ingin sedikit bertanya Kak, mengenai budaya Jawa, yaitu khususnya di Kabupaten Kediri ini, tepatnya di Jawa Timur. Eh, kan di Jawa ini terkenal yaitu dengan tata cara berkomunikasi yang baik, misalnya tata krama mereka, cara bicara mereka sopan. Nah, itu bagaimana menurut kakak, yaitu cara berkomunikasi misalnya orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, dan misalnya kalau sesama masyarakat itu bagaimana cara komunikasinya? Untuk orang Jawa tadi ya. Iya, untuk khusus orang Jawa. Jadi setiap daerah itu memiliki cara berbicara masing-masing. Bukan berarti tidak sopan ya. Iya. Bukan berarti tidak sopan. Hanya saja mungkin intonasinya lebih tinggi. Karena letak geografis itu menentukan cara berbicara dari penduduknya. Contohnya kalau di daerah pesisir, dia itu lebih tinggi katanya. Intonasinya lebih tinggi. Seperti kayak orang sekarang menyebutnya ngegas ya gitu ya, ngegas ya itu. Beda halnya ketika di daerah Jawa, kita ketahui daerah Jawa itu daerah yang adem, daerah yang dikelilingi pegunungan, yang tentunya membentuk karakter yang adem pula untuk masyarakat di sekitarnya seperti itu. Sehingga kita ketahui orang Jawa kalau ngomong ya mungkin terlihat kalem, damai gitu ya, adem gitu. Karena memang suasananya juga mendukung untuk masyarakatnya berbicara seperti itu. Nah Kak, di dalam bahasa Jawa itu kan sering saya dengar itu ada istilah bahasa kasar dan bahasa halus. Nah, apa sih yang membedakan kedua pernyataan tersebut antara bahasa kasar dan bahasa halus dalam bahasa Jawa itu? Iya benar. Di dalam bahasa Jawa memang ada istilah bahasa kasar dan bahasa halus. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya hanya pada penempatannya saja. Misalkan kalau kita berbicara dengan usia yang tidak jauh dengan kita atau sebaya seperti itulah ya, itu menggunakan bahasa kasar itu nggak masalah, oke aja seperti itu. Cuma kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita, orang tua kita ataupun ya istilahnya yang lebih tua lah dari kita ya, itu lebih baik menggunakan bahasa yang halus tadi, yang sopan. Kalau kita menggunakan bahasa kasar ya kelihatannya juga lain seperti itu. Kalau kita sebenarnya nggak apa-apa juga, nggak ada yang melarang, cuma alangkah lebih baik kita menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang halus seperti itu, untuk menghargai lah ya. Mungkin hanya itu Kak pertanyaan yang saya ajukan kepada kakak. Ya. Terima kasih sudah mungkin meluangkan waktu kakak. Maaf sudah ganggu waktunya. Ya Kak. Oke. Terima kasih Kak. Oke teman-teman, itulah tadi pernyataan dari Kakak Yuda Ega Saputra mengenai tradisi seperti reog, bahasa Jawa itu seperti apa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di kediaman Abang Petana Al-Hafiz. Beliau merupakan salah satu masyarakat di Desa Penagan. Mungkin di sini saya akan menggali sedikit informasi tentang adat istiadat yang ada di Desa Penagan, dan saya ingin menanyakan kepada beliau. Oke, Bang, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Di sini saya ingin bertanya Bang, ada istiadat di Desa Penagan. Nah, di Desa Penagan itu kan ada yang namanya tradisi ruahan. Ya benar. Nah,
tradisi tersebut, apa sih makna dari ataupun tujuan dari tradisi dari Ruahan di Desa Penagan tersebut? Oke, untuk makna tradisi ruah di Penagan itu sendiri, itu sebenarnya lebih mengarah kepada makna keagamaan ya, yang pasti, yaitu biasanya masyarakat Desa Penagan melakukan ziarah kubur. Tujuannya itu untuk mendoakan orang yang telah meninggal, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau selama kegiatan tersebut apa sih yang dilakukan oleh masyarakat? Nah, biasanya selain masyarakat pada umumnya, masyarakat Desa Penagan selain berziarah ke pemakaman ataupun kubur untuk mendoakan orang yang telah meninggal, biasanya di Desa Penagan itu malam ruahannya itu biasanya masyarakat melakukan acara nganggung seperti itu. Ya, tradisi nganggung namanya kalau di Desa Penagan. Itu tujuannya itu untuk selain bersilaturahmi, itu di sana terdapat nilai keagamaan juga. Biasanya masyarakat setempat mendengar ceramah ataupun siraman rohani seperti itu ya. Jadi itulah kegiatan yang dilakukan masyarakat pada saat acara ruahan, kurang lebihnya seperti itu. Kalau tujuan dari diselenggarakannya ataupun tradisi ruahan tersebut apa? Nah, untuk tujuannya itu sendiri sebenarnya lebih kepada mempererat tali silaturahmi juga antar anggota masyarakat yang ada di Desa Penagan. Kemudian untuk apa ya? Untuk meneruskan ataupun ya untuk meneruskan tradisi dari nenek moyang mereka seperti itu secara turun temurun. Itu ya. Nah, terkadang kan masyarakat yang saya lihat di Penagan itu beranggapan tradisi ruahan ini sering disebutkan sebagai hari raya. Padahal kan hari raya kita itu cuma ada Idul Fitri dan juga Idul Adha. Nah, itu bagaimana menurut Abang? Ya, sebenarnya memang banyak sekali masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa acara ruahan itu mereka menganggap bahwa itu adalah hari raya, padahal tujuan ataupun makna dari acara ruahan tersebut adalah untuk mendoakan orang yang telah meninggal seperti itu ya, Bapak Yani Yuda. Tetapi begitulah adanya masyarakat pada saat ini, mereka tidak ingin mengetahui lebih jauh apa sih itu makna dari acara ruahan tersebut. Nah, biasanya masyarakat yang seperti ini karena mereka menganggap itu adalah warisan dari nenek moyang mereka, jadi mereka anggap acuh tak acuh mengenai makna dari acara ruahan tersebut seperti itu. Oh, jadi sebenarnya acara ruahan ini bukan hari raya ya, Pak? Iya benar, bukan hari raya. Akan tetapi biasanya masyarakat itu lebih apa ya, kayak sedekah, melakukan sedekah seperti itu. Mungkin itulah banyak sekali masyarakat yang beranggapan salah pemikiran yang beranggapan bahwa itu hari raya seperti itu, karena biasanya masyarakat setempat menyiapkan berbagai makanan seperti itu. Nah, kalau misalnya apa sih yang membedakan antara ruahan di Penagan khususnya dengan misalnya di daerah lain seperti Tempilang ataupun di daerah lainnya? Ya baik, kalau menurut saya sendiri, sepengetahuan saya mengenai tradisi acara ruahan di Desa Penagan itu apa ya yang membedakannya? Kalau biasanya di Desa Penagan itu selain ziarah kubur, kemudian acara nganggung, kemudian ada ceramah biasanya, kemudian kayak bersedekah ataupun menyiapkan makanan untuk orang-orang lain seperti itu. Kalau di Desa Penagan itu hanya itu kegiatan yang dilakukan. Sedangkan mungkin kalau yang di lain seperti daerah Bangka, bagian Bangka Barat seperti Tempilang, itu biasanya acara ruahan tersebut diisi dengan kegiatan-kegiatan lain seperti perang ketupat dan sebagainya seperti itu ya, Bapak Yani Yuda Pratama. Mungkin itulah yang membedakan acara ruahan di Desa Penagan dan di desa lainnya. Itu pasti terdapat perbedaan-perbedaan ya. Setiap daerah itu pasti memiliki perbedaan seperti itu.
Oke, terima kasih Bapak ataupun Abang Petana Al-Hafiz sudah memberikan waktu luangnya untuk saya untuk menanyakan tentang adat istiadat yang ada di Desa Penagan. Oke, Baik. terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman, itulah tadi penyampaian dari Abang Kontana Al-Hafiz mengenai acara tradisi ruaha di Desa Penagan. Oke, untuk apa tadi? Untuk selebihnya hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Mungkin apabila ada kata-kata yang salah saat saya menanyakan tadi, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.